berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Allah yang baik. Shalom, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Suhadi dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Episode ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengalami terobosan keuangan. Karena masalah keuangan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi keadaan sekarang, di mana uang itu terasa begitu kecil, begitu sedikit, ya, carinya susah, tapi mengeluarkannya begitu gampang, cepat sekali keluar, selesai. Sehingga yang terjadi kita melihat bahwa kehidupan sekarang ini begitu sulit. Ya, orang berbondong-bondong mencari uang dengan berbagai cara. Banyak juga orang yang berbuat salah hanya karena apa? Uang. Karena mengalami kesulitan. Demikian juga saudara, saya sedih melihat bahwa banyak sekali orang Kristen yang hidupnya dalam keadaan kekurangan. Yang menurut saya hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena kita punya Allah yang baik. Kita bilang kita punya Allah yang peduli dengan kita. Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Kita punya Bapa yang luar biasa yang memperhatikan, dan Dia katakan jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Percayakan kepada Dia. Burung di udara saja dipelihara, apalagi kita adalah anak-anak Allah. Ya, sehingga seharusnya anak-anak Tuhan hidup harusnya baik. Ya, saya tidak mengatakan harus kaya raya, tidak. Tetapi paling tidak kehidupan sehari-hari itu harus cukup. Ya, tidak perlu harus dalam keadaan kurang. Kenapa? Karena kalau seorang hidup dalam kekurangan, maka akan banyak sekali masalah yang timbul. Ya. Karena keadaan kurang ini akan membuat dia akan berusaha mencari uang dengan berbagai cara. Akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Sehingga hidupnya dapat dipenuhi. Dengan kekurangan ini orang bisa kilaf. Ya, berbuat yang salah. Dengan kekurangan ini seseorang bisa lari dari Tuhan. Kenapa? Karena menganggap bahwa percuma cari Tuhan. Toh juga seperti itu kehidupannya. Ya, akan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak punya kekuatan, tidak sanggup memberkati dia. Ya, kekurangan ini juga akan membuat orang menjauh tadi saya katakan. Nah, saudara, itu sebabnya saya mau coba membahas, mengupas ini sehingga kita tidak mengalami kekurangan itu. Kita harus mengalami seperti yang Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 10, mengatakan bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi maksud arti kedatangan Yesus datang untuk memberikan hidup pasti bukan hidup yang kekurangan. Amin. Pasti adalah hidup yang kecukupan. Cukup segala-galanya. Bahkan dikatakan untuk berkelimpahan. Kenapa? Karena dia punya maksud, dia punya tujuan. Ya, nah saudara, bagaimana saya mau katakan, saya mengajak saudara, ayo datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang baik. Tetapi di satu pihak hidupmu begitu sengsara. Hidupmu dalam keadaan kekurangan. Bagaimana saya bisa memberitakan itu bagi saudara? Bagaimana saya bisa mengatakan itu pada saudara kalau saya sendiri dalam keadaan kekurangan? Saya sendiri hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Ya, atau bahkan sendiri saya bilang Tuhan saya baik, Tuhan saya luar biasa, tapi di pihak lain saya bilang, aduh, saya pinjam uang dong. Saya udah 3 hari nggak makan, saya kekurangan. Bagaimana saya bisa mengatakan Tuhan saya baik dan Tuhan saya luar biasa kayanya? Saya bisa mengatakan demikian, kenapa? Karena hidup saya diberkati. Seperti yang Yesus katakan, aku datang memberikan hidup. Ya, mungkin Tuhan nggak bilang kita hidup harus yang kaya raya. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi lebih dari cukup. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih dari cukup.
Sehingga kita bukan cuma berbicara saja, tetapi kita juga bisa melakukan sesuatu. Ya, memberkati itu banyak. Bisa dengan berdoa, dengan menyaksikan, tapi juga bisa memberi. Itu sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Nah, itu sebabnya saudara, saya terlalu percaya bahwa seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan yang empunya dunia dengan segala isinya, yang memiliki segala kekayaan alam yang ada, dan kita sebagai anak-anaknya berhak mewarisi kekayaan itu. Betul? Seharusnya itu yang terjadi. Kenapa? Karena dengan hidup yang baik, dengan hidup yang lebih dari yang cukup, bahkan berkelimpahan, kita akan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami terobosan keuangan itu? Ada 3 hal yang perlu kita pegang, menjadi patokan kita, yang akan membuat kita punya keyakinan kita akan mengalami berkat itu. Apa? Yang pertama adalah bahwa kita menaruh dalam pikiran kita adalah pemikiran tentang apakah aku dapat hidup makmur. Pertanyaan ini yang sering timbul dalam anak-anak Tuhan, terutama yang merekanya hidup sekarang ini dalam keadaan kekurangan. Mereka melihat nenek moyang mereka hidup dalam kurang, orang tua mereka hidup dalam kekurangan. Mereka pun mengalami kekurangan. Kemudian muncul pertanyaan itu, apa betul? Apa betul? Sekarang Pak Jimmy mengatakan bahwa seharusnya hidup baik, hidup dalam kecukupan. Tetapi kenyataan yang dialami itu. Nah, saudara, sebelum kita mengalami sesuatu, yang pertama adalah paradigma kita harus berubah. Ya, paradigma kita ini harus diubahkan. Tidak melihat kepada keadaan kita, tetapi melihat kepada apa yang firman Tuhan katakan kepada saya. Poin kedua adalah, saya imani bahwa adalah kehendak Tuhan, hidup saya diberkati. Kenapa demikian? Karena saya mempercayai apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Ya, Yesus datang ke dunia, saudara, lahir di palungan bukan berarti dia miskin. Ingat, bedakan. Dia lahir di palungan bukan karena dia miskin, tetapi karena Maria dan Yusuf waktu itu ingin menginap di hotel, tetapi tidak ada, penuh. Sehingga dia terpaksa. Dalam tanda kutip pengertian terpaksa. Sebenarnya yang sedang Tuhan mau katakan adalah bahwa dia siap untuk menjadi miskin. Bukan dia miskin. Ini kita harus bisa membedakan. Dia menjadi miskin untuk saudara dan saya. Ya. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan di Yesaya 53, mari saudara kita lihat bersama-sama. Di ayat yang keempat, demikian bunyinya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, di sini saudara penekannya dikatakan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan saya yakin kesengsaraan di sini menyangkut juga kekurangan, kemiskinan. Ya dong? Kemiskinan itu mengakibatkan kita sengsara. Ya, memang walaupun sengsara bisa juga diakibatkan bukan hanya uang, banyak hal. Tetapi salah satunya adalah karena kekurangan, kemiskinan yang membuat hidupnya sengsara. Nah, di sini dikatakan bahwa kesengsaraan yang dipikul oleh Yesus di kayu salib. Nah, artinya di sini saudara, kemiskinan, kekurangan yang ada pada anak-anak Tuhan, bagi orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ditanggung, dipikul oleh Yesus di kayu salib. Dan status Yesus yang adalah anak Allah, itu diberikan kepada kita. Bukan cuma statusnya dia, tetapi kekayaan yang dia miliki, itu juga diberikan kepada kita. Oke, kita lihat untuk membuktikan apa yang dikerjakan Yesus itu. Mari kita lihat di 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu, kita semua, telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Yang oleh karena kita dia menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yang tadi saya katakan, Yesus lahir di kandang bukan karena dia miskin, tetapi dia memiskinkan dirinya untuk lahir di kandang. Dia mau menderita seperti kita, mengalami seperti kita, mengambil bagian penderitaan kita yang akan dibawa ke kayu salib. Kemudian kita tahu pada waktu sebelum dia mati di kayu salib, dia mengatakan apa? Sudah selesai. Artinya tugas dia, tadi yang kita baca di Yesaya, kemiskinan kita yang dipikulnya itu sudah diselesaikan di kayu salib. Terjadi pertukaran. Dan kalau saudara pelajari bagaimana selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, dia adalah pribadi yang kaya. Kita bisa melihat, saudara, dia perlu uang, dia cuma suruh muridnya mancing. Dalam perut ikan terdapat uang untuk bayar pajak. Bukankah dia kaya? Amin. Bukankah dia hebat? Saudara lihat pada waktu pelayanannya ada 5.000 lelaki yang dengan istri dan anak-anak mereka yang mengikuti dia. Dan pada waktu sore hari tidak ada makanan, dia katakan, coba berikan semua makanan. Dan melalui 5 roti dan 2 ikan, dia sanggup memberikan makan dan membuat kenyang. Kurang lebih kalau mau dianggap total bisa 12.000 orang. Bahkan bersisa 12 bakul. Bukankah Yesus itu kaya? Dia sanggup membuat yang tidak ada itu menjadi ada karena dia kaya. Nah saudara, ini yang perlu kita pegang. Bahwa adalah kehendaknya. Kita diberkati. Sehingga kita mengalami. Sekali lagi, dengan paradigma ini, dengan keyakinan ini bahwa adalah kehendak Tuhan saya diberkati. Maka saudara, tadi saya katakan di dalam kita usaha, di dalam kita bekerja, kita punya keyakinan bahwa melalui apa yang kita kerjakan akan diberkati. Ini akan membuat kita lebih bergairah lagi untuk bekerja. Ini akan membuat kita punya semangat yang luar biasa dan keyakinan. Bahkan pada waktu kita bekerja atau usaha, ada rintangan, ada halangan, kita tidak akan menganggap itu, ya selesai. Enggak. Karena kita punya keyakinan, aku diberkati. Jadi ada rintangan halangan itu kita anggap kecil, nggak bisa menghalangi berkat Tuhan, nggak bisa menghalangi berkat Tuhan karena kita punya keyakinan bahwa hidup aku akan diberkati. Keyakinan bahwa saya akan diberkati ini bukan terjadi demikian saja, saudara, tetapi saya yakini karena sekarang ini saya hidup dalam masa kasih karunia Tuhan, bahwa kita sekarang ini tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau bicara hukum Taurat itu berbicara perbuatan. Berbicara tentang usaha yang harus kita kerjakan. Maka kita baru mendapatkannya. Tidak. Tetapi melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bangkit, hidup, bangkit kembali, itu berbicara kasih karunia. Jadi adalah memang Tuhan telah sediakan itu buat kita. Memang adalah kehendak Tuhan saudara dan saya diberkati. Yes. Jadi saudara, sebenarnya adalah kita tinggal menerima apa yang telah Yesus kerjakan di kayu salib. Dia sudah lakukan semua, kemiskinan sudah diselesaikan. Hidup kita sudah dipulihkan, saudara. Ya, dia memulihkan. Saudara lihat dulu, Adam dan Hawa kaya nggak? Kaya. Dia memiliki segalanya di Taman Eden. Tetapi menjadi sulit karena dosa. Betul? Pada waktu mereka jatuh di dalam dosa, ya, dikatakan bahwa kalian akan hidup dengan keringat, bekerja keras dengan berkeringat. Nah, ini saudara, sekarang ini sebenarnya sudah dipulihkan oleh Yesus di kayu salib. Dipulihkan kembali. Hidup kita seharusnya kita mengalami seperti di Taman Eden. Dan mungkin saudara bertanya, Pak Jimmy, kita kan belum hidup di Taman Eden. Betul, betul sekali.
kita belum hidup di Taman Eden. Tetapi kasih karunia itu sudah Tuhan sediakan. Tuhan mau anak-anaknya hidup bahagia. Tuhan mau melihat anak-anaknya hidup dalam keadaan baik. Sekarang ini kita bisa diberkati bukan karena jeripayah kita. Bukan karena kita harus bekerja keras. Bukan. Tetapi kita diberkati karena kasih yang dikaruniakan kepada kita. Sesuatu yang seharusnya kita nggak layak terima, itu yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa? Karena status kita adalah anak-anak Allah. Maka Bapak kita akan memberkati anak-anaknya. Amin. Nah saudara, poin yang ketiga adalah apa? Kalau yang pertama dikatakan bahwa kita harus merubah paradigma. Bahwa apakah hidup saya bisa makmur? Yes, kita harus rubah. Dan kemudian paradigma yang kedua adalah kehendak Tuhan hidup kita diberkati. Dan yang ketiga, saudara harus pegang. Saya diberkati karena saya mau dipakai untuk memberkati orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat untuk orang lain. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa. Ya. Nah, paradigma ini saudara, saya pegang. Kenapa? Karena saya mau jadi sesuatu. Saya mau jadi sesuatu di mana hidup saya diberkati supaya saya dapat menyalurkan. Karena pada waktu saya menyalurkan berkat jasmani ini ke orang lain akan melihat perbedaan. Apalagi sekarang ini saudara dalam keadaan hidup dalam keadaan sulit. Kemudian ada anak-anak Tuhan yang dapat memberi. Ada anak-anak Tuhan yang dapat memberi, menolong, membagikan sesuatu. Orang-orang akan bertanya. Heran ya, orang lain susah cari uang. Tetapi orang ini kok bagi-bagiin uang ke orang lain. Memberkati orang lain. Apa ya? Kok dia bisa begitu? Mereka akan mencari tahu. Kenapa orang itu bisa melakukannya? Ya, sehingga sampai satu saat mereka akan melihat, oh ternyata dia punya Allah yang luar biasa. Allah yang hebat. Allah yang hidup. Yang sanggup memberkati mereka. Ada perbedaan. Nah saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, engkau lihat betapa baiknya Bapakmu yang ada di surga. Bahwa kita anak-anak Tuhan sudah ditentukan dari semula. Ya, bahwa hidup kita untuk diberkati sehingga kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, saudara mungkin sudah mendengar ini dan saya mau katakan ini belum. Mengenai terobosan keuangan ini akan saya bagi dalam 5 episode. Ya, ini baru praknya, ini awalnya yang akan mengantar kita. Tetapi kalau paradigma kita belum berubah, kita nggak bisa melakukan selanjutnya. Tetapi kalau ini saudara tangkap dengan sungguh-sungguh, ya, rencana Tuhan atas kehidupanmu, maka saudara akan melanjutkan tahap berikutnya dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa, karena saudara tahu bahwa apa yang saudara kerjakan tidak akan sia-sia. Bahwa saudara sudah punya keyakinan, hidup saudara akan berubah. Terobosan keuangan akan terjadi pada dirimu. Apapun keadaanmu sekarang, sekali lagi, jangan lihat kepada keadaanmu sekarang. Inilah waktunya Tuhan sedang ingin membuat terobosan. Ya. Justru sekarang ini kalau keadaanmu dalam keadaan sulit, mungkin kau sedang punya hutang yang banyak, punya hutang di mana-mana. Usahamu sedang bangkrut. Atau bahkan engkau di PHK oleh PHK dari perusahaan. Engkau tidak punya pekerjaan. Saudara, ini waktunya Tuhan sedang ingin membuat mujizat besar dalam hidupmu. Yaitu apa? Mengalami terobosan keuangan. Jadi, lakukanlah seperti tadi saya katakan. 3 hal itu. Ubah paradigma. Apakah Tuhan mau kita hidup makmur? Yes. Yang kedua, taruh. Adalah kehendak Tuhan. Hidup saya diberkati. Kenapa? Karena saya mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain. Wah, dahsyat. Amin. Saudara mau dipakai bukan saja diberkati, tetapi juga menjadi berkat untuk orang lain. Saya yakin semua kita mau menjadi sesuatu berguna untuk orang lain. Saudara mau? Baik. Saudara, ikuti nanti 4 episode berikutnya membahas khusus mengenai terobosan keuangan ini. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kita bersama-sama berdoa supaya kebenaran firman ini dapat kita pegang, kita taruh dalam hati kita.
menjadi pacuan, menjadi kekuatan buat kita untuk mengalami terobosan itu. Saudara mau? Baik, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ampuni kalau selama ini saya terlalu percaya kepada nasib, percaya kepada melihat keadaan, percaya kepada kata orang bahwa memang sudah begini hidupnya, tidak bisa berubah. Ampuni saya Tuhan, kalau saya salah mengerti. Seharusnya saya melihat bukan diri saya, tetapi saya melihat siapa di belakang saya. Ada Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya melihat ada Bapak saya yang kaya, yang maha pengasih, maha penyayang, yang pasti tidak mau anak-anaknya hidup dalam keadaan kekurangan, kesengsaraan, tetapi mau melihat anaknya hidup dengan baik, hidup dengan makmur, hidup dengan cukup, bahkan lebih dari cukup, berkelimpahan. Supaya apa? Hidup kami berguna untuk orang lain. Kami bisa memberi untuk orang lain Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran ini. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Roh Kudus, urapi kami, berikan kekuatan, berikan kemampuan buat kami untuk kami mempercayai ini dan kami mengubah paradigma kami. Dan kami mau katakan, hai segala tipu muslihat iblis, nyah, hilang dari pikiran kami. Engkau tidak bisa membuat kami tetap hidup seperti sekarang, tetapi kami akan mengalami terobosan keuangan untuk naik diberkati rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin. Gimana saudara? Baik, saya percaya ada kegairahan dalam dirimu, ada keyakinan dalam dirimu bahwa hidupmu akan berubah, dan itu yang akan terjadi. Nah saudara, nanti ikuti episode 4 episode lagi berikutnya yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana terobosan itu menjadi kenyataan. Nah saudara, kalau masih ada pertanyaan boleh menghubungi saya melalui SMS atau email di bawah ini. Dan terima kasih buat waktu saudara mengikuti saya, Jimmy Suhadi, dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. It's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center.